biggest reason for wanting to come and play here was I knew I would be a much different player when I left. Miss Volleyball Award was given to Gia Milana of Romeo High School, a senior this year who helped bring the Bulldogs to their first volleyball state title. I'm Gia Milana. I'm from Romeo, Michigan. I'm a transfer junior and I am an outside opposite. Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Piye kabar kabeh? Api-api ya rek. Kumaha sadayana? Muhun leres. Seperti biasa, di tengah menunggu kumandang azan, Mimin akan menemani kalian sebentar dengan profil pemain. Sementara ini pemain volley dulu aja. Mungkin akan ada profil pemain sepak bola juga nanti, who knows. Seperti yang di judul, kali ini kita akan membahas tentang Giovanna Milana Day atau Gia. Oke lah, mari kita mulai. Giovanna Milana Day atau yang akrab dipanggil Gia lahir pada 13 Juni 1998 di Michigan, Amerika Serikat. Yang kira-kira sekarang umur Gia adalah 25 tahun, sama kayak Mimin. Lahir dari pasangan Bapak Rosario dan Ibu Gina Milana, mereka adalah Italian American. Nama belakang Day disematkan dari nama suaminya yang bernama Daniel Day, doi seorang pelatih bola katanya gengs. Jadi meskipun masih muda, Gia ini udah menikah sejak tahun 2021 yang lalu, jadi jangan pada berharap dah. Dan ini adalah foto Gia pas lagi angon jerapah bareng si suami. Gia memiliki tinggi 188 cm, berposisi sebagai outside hitter dan kini bermain untuk Red Sparks Jongkwanjang. Gia pertama kali mengenal volley pada usia 13 tahun. Gia kecil sangat menyukai olahraga dan yang paling banyak dia lakukan saat itu adalah softball dan basket. Tapi Gia ngerasa kayaknya ini bukan gue deh saat bermain kedua olahraga tersebut. Basket terlalu banyak berlari, iya kalau dikasih bola sama teman setim. Kalau malah dikacangin jadi pengen pulang kan. I played softball and basketball and I just started playing volleyball. Basketball was too much running. Sedangkan softball terlalu membosankan. Jangankan Gia, Mimin aja bosen. Softball was boring and slow. Ya preference lah ya. Mungkin karena Mimin gak terlalu tahu tentang softball makanya gak bisa menikmati. Peace. Akhirnya karena Gia ini adalah siswi tertinggi di kelasnya, bahkan cowok-cowok aja masih kalah tinggi sama dia, dicobalah bermain volley. Lah kok seru? Gia menganggap volley jauh lebih menyenangkan karena selain cepat, dia juga bisa merayakan setiap poinnya. Pokoknya seru banget lah. Dan Gia sangat menikmati tahun pertamanya bermain volley di sekolah menengah. First volleyball state title last year, Gia's eyes the prize. If you love doing what you do, then it's gonna be a whole lot easier to work hard. Sejak itu, kecintaan dan bakatnya di dunia volley mulai terendus publik. The 2015 Michigan Interscholastic Volleyball was given to Gia Milana of Romeo High School. In her eyes, she wants to win. She's not focused on individual awards. She's focused on the win, and she still is. Terlebih, Gia memiliki tinggi badan yang sangat cukup sebagai atlet volley. Akhirnya setelah lulus SMA, Gia diterima di University of Maryland dan bermain untuk klub volley di sana dari 2016 hingga 2018. With the first point of the night, just over the net. Chanel Bramschreiber serving for Baylor. Kemampuan Gia sebagai seorang pemukul kian berkembang. Seiring dia mencintai volley sebagai bagian dari hidupnya, Gia tidak menyepelekan pendidikan akademisnya. Setelah dari University of Maryland, Gia meneruskan pendidikannya di Baylor University dari 2018 hingga 2020. Di sana, Gia mengambil jurusan bisnis administrasi. Meskipun begitu, Gia tak semerta-merta meninggalkan karir volleynya, gengs. Gia tetap aktif di dalam klub Baylor University Volleyball sebagai pemain. Awal karirnya di Baylor, dia sudah bisa membawa tim tersebut menduduki peringkat 2 teratas NCAA Big 12 Conference.
Barulah musim selanjutnya Jia bisa membawa Baylor menjuarai NCAA Big 12 Conference dan juara 3 di NCAA reguler. Di tahun yang sama, Jia pun lulus sebagai sarjana bisnis administrasi Universitas Baylor. Keren. Tak ingin menyerah dalam karir volinya, Jia pun merantau ke Eropa, tepatnya Prancis. Kemudian bergabung dengan klub bola voli Pays d'Aix Venelles. Aku nggak tahu cara bacanya kayak gimana, gitulah ya. Di Prancis dia hanya melakoni 1 musim liga aja sebelum akhirnya kembali ke benua Amerika dan bergabung dengan klub asal Puerto Rico, Sanjuaneras de la Capital. Penampilannya di Puerto Rico sangat bagus, bahkan mengantarkan klubnya untuk menempati posisi 2 Puerto Rican League musim 2020-2021. Dia hanya 1 musim aja di Puerto Rico dan kembali merantau ke Eropa. Kali ini negara nenek moyangnya yang menjadi tujuan, Italia. Dia pun mantap dan bergabung dengan klub voli Italia, Itas Ceserli Martignaco. Kenapa jadi India ya? Itas Ceserli Martignaco, gitulah pokoknya ya. Matematico, ciò che le ragazze diamo un'occhiata posta Milana e senza forzare cerca la diagonale stretta, la trova. Seperti sebelumnya, Jia hanya berkarir 1 musim dan pindah ke klub lainnya, masih di Italia. Dia bergabung dengan CDA Talmassans di musim 2022-2023. Staccata Eze spinge per Milana e palla in campo. Bell'attacco anche questo su palla alta. Tak puas karirnya hanya di Italia aja, Jia pun mencari-cari. Liga mana lagi nih yang akan aku taklukkan? Akhirnya dia mendengar bahwa V-League sangat menantang dan pemain asing memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Inilah yang membuat Jia bersemangat dan kembali menantang dirinya. Awalnya dia tidak yakin akan terpilih karena posisinya, namun ternyata usaha Jia tidak sia-sia. Draftnya terpilih dan akhirnya Jia pergi ke benua Asia untuk pertama kali dan bergabung dengan Red Sparks Jongkwanjang dari Korea Selatan pada musim 2023-2024. Di Red Sparks, Jia berjumpa dengan Megawati Hangestri yang sama-sama pemain asing baru di V-League. Dan FYI, Mega dan Jia ini deket banget. Mereka saling bersyukur memiliki satu sama lain. Jia juga pernah bilang, jika Mega gak sejago dan sehebat ini, maka keputusan-keputusan pelatih dan tanggung jawab besar pasti akan digencarkan ke dirinya. Untungnya Mega kuat, jadi bisa dibagi-bagi bebannya. Terlebih ibunya Jia juga sangat menyayangi Mega sebagai salah satu pemain yang selalu menguatkan Jia. Di Red Sparks, Jia juga menjadi salah satu tumpuan tim. Dia bisa bermain di kiri maupun di kanan. Dalam pertandingan debutnya, dia berhasil mengemas 18 poin melawan IBK. Kemampuan ofensifnya di kiri sangat luar biasa, gengs. Gak hanya menyerang, Jia juga aktif dalam bertahan. Bahkan penampilannya sangat melebihi ekspektasi tim. Sayang, di awal pertengahan musim, Jia banyak melakukan kesalahan dan tidak menunjukkan performa terbaiknya. Terlihat Jia seringkali gagal dalam servis yang membuat dirinya tertekan waktu itu. Akibatnya ya, dia sering diganti meskipun kesempatan masih terhitung lumayan banyak. Namun di round ketiga, saat Mega yang mainnya lagi lemes juga, Jia-lah yang kemudian dinaikkan. Jadi emang saling melengkapi kedua pemain asing ini, gengs. Keadaan berangsur membaik sejak kembalinya sang kapten, Lee So-young. Red Sparks tiba-tiba menjelma menjadi tim tangguh dengan trisula mematikan mereka yang disebut trio MSG, Mega, So-young, Jia. Gak jarang servis Jia dan Mega pun juga menghasilkan servis ace. Jadi udah semakin membaik karena emang digembleng sama tim pelatih di camp pelatihan gitu untuk kedua pemain ini. Seperti yang udah diketahui, di penghujung musim Red Sparks juga mendapatkan 7 kemenangan beruntun dan memastikan diri lolos ke babak playoff setelah 7 tahun lamanya. Nah, setelah habis kontrak bersama Red Sparks Jongkwanjang, Jia memutuskan untuk mengikuti jejak Megawati Hangestri dengan bergabung ke salah satu tim Pro Liga, yakni Jakarta Pertamina Enduro.
Baru pertama ke Indonesia, Gia langsung dikabarkan sakit sehingga dia bahkan tak bisa ikut serta dalam pertandingan Ratchbox versus Indonesian All-Star. Kabar-kabarnya sih, Gia ini dengan sengaja minum air ledeng yang ternyata kualitas airnya tak sesuai dengan yang dia harapkan. Ya akhirnya sakit deh. Penampilan Gia di Pertamina Enduro sendiri bisa dibilang kurang maksimal ya. Tapi ya dari beberapa permainannya kita bisa lihat sendiri kualitas seorang Gia. Hanya saja masih kurang begitu maksimal. Sehingga dirinya gagal membawa Pertamina Enduro mengunci gelar juara musim ini yang justru didapatkan oleh sahabatnya Megawati Hangestri bersama Jakarta Bin. Jalan Gia di Proliga bisa dibilang sangat tidak mulus, mulai dari sakit di awal kedatangannya hingga di pertengahan Gia pun harus terpaksa mengundurkan diri akibat cedera yang mengharuskannya istirahat kurang lebih 8 hingga 10 pertandingan. Hal ini sangat merugikan ya, apalagi sisa pertandingan kala itu sudah nggak banyak lagi. Sehingga Gia memutuskan untuk mengundurkan diri saja demi kebaikan dirinya dan tim. Gia sendiri berjanji suatu saat nanti akan kembali ke Proliga atas dasar kecintaannya pada pervolian Indonesia. Ya, ditunggu Mbak Gia. Sementara itu di musim yang akan datang, Gia akan bergabung dengan tim Amerika yakni LOVB Atlanta. Jadi untuk 1 musim ke depan Gia akan berada di Amerika Serikat. Dan bisa jadi di musim selanjutnya lagi Gia akan bermain di Indonesia atau bahkan kembali ke Korea. We don't know ya. Kita semua di sini mendoakan yang terbaik ya. Dan semoga bisa secepatnya ketemu lagi sama Mbak Mega, oke? Oke gengs, segitu dulu aja pembahasan kita tentang Gia ya. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.